selaku anggota DPC Pradi Cirebon. Siap maju. Maju. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugraha, advokat anggota Pradi DPC Cirebon Raya, nomor induk 1401250, menyikapi dinamika menuju Ketua DPC Pradi Cirebon periode 2020-2025. Saya secara pribadi mengamati dinamika yang terjadi. Ada beberapa calon yang sudah mendeklarasikan, termasuk hari tadi, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan akan muncul bakal calon yang akan mendeklarasikan dirinya untuk maju dalam kontestasi pencalonan Ketua Pradi Cirebon. Kita tunggu beberapa hari ke depan. Anggota Pradi Cirebon ya, yang mau menanyakan kepada mantan ketua DPC Pradi Cirebon, tahun berapa ketua? Tahun 2007. Tahun 2007 ya. Nah, menyimak dan menimbang ini tentang pencalonan ketua Pradi Cirebon, itu menurut ketua Pradi Cirebon tahun 2007 itu mekanismenya bagaimana nih ketua? Ya. Mekanismenya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanisme pada saat proses awal pendirian, sejarahnya berdiri DPC Pradi Cirebon itu awalnya adalah berdirinya adanya 8 organisasi pendiri Pradi Cirebon. Ada 8 organisasi ini kemudian membentuk satu DPC Pradi, membentuk Pradi, yaitu pada saat itu tahun 2007 kita membentuk DPC Pradi Cirebon dari organisasi-organisasi pendiri yang ada di Cirebon. Jumlah pada saat itu ada IPHI, ada IKADIN, ada AAI, ada SPI, ada HABI, ada 5 organisasi pendiri waktu itu. Kemudian kita musyawarah karena tidak ada pemilihan, tidak dilakukan pemilihan seperti musyawarah ini, kita melakukan aklamasi saja. Tingkatnya proporsional anggota. Kebetulan waktu itu saya sebagai ketua DPC IPHI. Anggota DPC IPHI itu paling banyak saat itu, kalau tidak salah hampir mencapai 60 orang dibandingkan dengan AI, IKADIN, SPI dan HAPI. Karena saya anggotanya paling banyak, didaulatlah saya menjadi ketua DPC Pradi hasil pembentukan pertama. Secara aklamasi, karena memang tidak ada musyawarah, tidak ada pemilihan, itu sejarahnya pertama tahun 2007. Kemudian, dan itu adalah bentuk kelahiran pertama Pradi Cirebon. Jadi saya itu waktu itu karena dasarnya adalah musyawarah berdasarkan organisasi-organisasi pendiri itu. Karena anggotanya saya IPHI terbanyak, jadi saya didaulat menjadi ketua DPC Pradi Cirebon pertama kali. Kemudian setelah itu baru juga 2007, kemudian pada saat itu kurang lebih bulan Juli kalau tidak salah, bulan Juli SK turun dari DPN. Ceger. Kemudian setelah turun dari DPN, saya diperintahkan untuk pindah diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon. 2007 saya masuk pergantian antar waktu 2007 sampai 2009 jadi anggota dewan di kabupaten. Karena tidak boleh pejabat negara, saya mengundurkan diri dari ketua DPC Pradi Cirebon. Menyerahkanlah ketua DPC Pradi Cirebon itu ke Pak Yusar sebagai wakil ketua 1 saat itu. Dan berjalanlah sampai ke sini. Pak Yusar kemudian berganti ke Pak Ruslan. Pak Ruslan berganti ke Pak Budi. Makanya disebutnya musyawarah ketiga. Musyawarah ketiga. Tuh, jadi yang dianggap satu musyawarah, yang kedua Pak Ruslan juga musyawarah, yang ketiganya ini Pak Budi. Jadi sekarang ketiga, jadi musyawarahnya musyawarah Pak Ruslan saat itu, ya kan, bersama Pak Yunasril Yusar. Pemilihan terpilihlah Pak Ruslan. Kemudian yang kedua terjadilah pemilihan antara Pak Budi Joko, Pak Ugi, dan Pak Ruslan.
Yang menang saat itu adalah Pak Budi Joko. Nah sekarang yang ketiga, muscab yang ketiga. Jadi pemilihan yang ketiga pada saat yang pertama tidak dianggap sebagai musyawarah, itu adalah sebagai pembentukan. Saya sebagai ketuanya, Pak Yusar sebagai wakil ketuanya, dan Pak Lukman Hakim juga sebagai wakil ketua. Dari unsur AAI, ini dari unsur Ikadin. Gitu loh. Jadi proporsi saja gitu. Tuh, itu sejarahnya sampai sekarang ini. Kemudian saya tidak bisa melanjutkan. Saya juga nonaktif sebagai advokatnya karena saya sebagai pejabat tidak boleh jadi ketua pradi, dan saya juga tidak praktek sebagai advokat. Baru setelah 2014 saya turun dari anggota DPRD, baru saya praktek advokat lagi. Gitu, Pak Arif. Terima kasih. Saya mungkin juga minta pendapat juga sebagai ketua pengganti dari ketua Pradi tahun 2007, Bapak Dodi Tebasuni, yang notabene-nya itu adalah sistemnya itu bukan mustab ya Pak, Bukan. tapi aklamasi. Aklamasi. Pertama sekali. Berarti mungkin muscabnya itu Saatnya Pak Ruslan. saatnya Pak Ruslan ya. Iya. Berarti pergantian karena diganti dari pihaknya Pak Saya. Dodi itu menjadi anggota dewan, ya kan? Maka Musyawarah diganti pilihan. oleh Pak Ruslan pada saat itu, Pak Ruslan dan Pak bukan yang diganti oleh Bapak. Pak Ruslan. Menggantikan Bapak. Pak Yun Yasril, pengganti saya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Ya, saya ini cuma mau sedikit nanya nih, Nah, ini kan santer nih tentang goncang-gancing politik, termasuknya ini sudah politik nih, politik pemilihan ketua Pradi Ya. tahun 2020 sampai 2025 ya Pak. Ya. Ini maksudnya apa pendapat dari ketua Pradi tahun 2007 yang notabene-nya, mohon maaf nih Pak, mohon maaf, peralihan dari Pak Ketua melanjutkan itu Pak Ketua Pak Dodi ke Pak Yunasril. Nah, menurut Bapak pandangannya, pandangan hukum dan pandangan sosialnya atau pandangan politiknya mengenai tentang pemilihan muscab musyawarah 3 ini tahun 2020 Pradi Cirebon ini bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, saya luruskan juga. Memang saat pemilihan awal Pradi berdiri tahun 2007 ya, itu konsensus. Karena kebetulan IPHI, AAI, Ikadin. Nah, IPHI anggotanya kurang lebih 70 lebih lah. Kita hanya punya anggota waktu itu kurang lebih cuma 20-30. Tentu kita juga legowo, beliau jadi ketua, saya wakil, ini wakil ketua 2. Dalam perjalanannya tidak sampai setahun ya Pak ya, mengundurkan diri karena dia menjabat sebagai anggota dewan. Saya melanjutkan dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah pada saat itu berjalan, dan sampai akhirnya pemilihan antara saya sama Ruslan jadi, dan Ruslan kemudian juga bertarung dengan Budi Joko jadi, dan sampai sini. Kalau dibilang masalah pendapat mungkin namanya muscab ya, itu kan hajatnya Pradi juga pemilihan. Tetapi satu hal yang barangkali yang harus kita lihat, bahwa Pradi ini adalah komunitas, bukan seperti partai ya. Setiap orang bagaimana kita mempengaruhi. Jadi kalau Pradi ini sifatnya kan komunitas advokat, apalagi intelektual. Jadi sebagai katakanlah pendiri saya dengan rekan-rekan yang lain, tentu saya melihatnya dalam kapasitas sebagai orang yang punya tanggung jawab moral. Bagaimana Pradi ke depan. Jadi tidak semata-mata dukung-mendukung. Jadi saya melihat siapapun yang menjadi calon ini tentu punya potensi dan memang punya hak untuk mengajukan diri sebagai calon, dan mereka ini adalah orang-orang yang terbaik. Tentu ada hal yang barangkali menjadi penilaian kami ke depan ini, sosok seperti apa yang dibutuhkan. Mungkin si A cocok, si B cocok, tapi yang dibutuhkan ke depan ini, harapan saya adalah sosok yang memang betul-betul punya kemampuan dari sisi advokat, juga punya latar belakang lain. Apakah dia seorang dosen, apakah dia seorang sebelumnya advokat, dia pernah kerja di satu bidang. Nah, itu ada kelebihan-kelebihan yang barangkali yang perlu kita angkat.
Dan satu hal lagi, saya berharap khususnya diisi atau dikomandoi ketua Pradi ke depan generasi setelah saya. Keinginan saya nggak tahu ya, sampai hari ini saya nggak tahu siapa sih yang akan mencalonkan ini. Karena saya dengar itu ada 4 yang mengambil formulir. Yang jago tua, jago muda. Dari 4 ini tentu saya bisa bicara. Kalau 2 saya nggak berani bicara. Kalau 4 yang mengajukan ini, ya Pak yang 4 mengambil formulir 4 ya. Tapi siapa yang maju saya nggak tahu. Karena sampai hari ini masih ada kesempatan mereka menyerahkan. Jadi 4 ini yang muda sama yang tua. Kalau saya lebih condong pada yang muda. Kenapa? Generasi penerus. Yang tua pun kalau jadi ketua Pradi pasti dia menarik generasi mudanya. Kenapa tidak kita berikan dari generasi kita, generasi ke bawahnya, dan mudah-mudahan yang di bawah juga ketarik. Satu lagi Pak. Ya. Saran-saran apa ini Pak? Ya. Nih baik dari Pak Ketua Pak Dodi dan Pak Yunasril, saran-saran apa apabila ada salah satu kandidat yang terpilih menjadi ketua DPC DPC Cirebon ya Pak, Pradi Cirebon, saran-sarannya apa Pak dan masukannya Pak? Ya. Silakan Pak. Jadi begini Pak, kita nggak usah muluk-muluk. Karena Pradi itu organisasi advokat, berbeda dengan yang lain. Targetnya juga nggak perlu muluk-muluk buat saya. Kenapa? Karena Pradi ini satu komunitas dan kita bekerja bukan karena, mohon maaf, bukan karena DPC, bukan karena kita mendapat keuntungan dari DPC, nggak ada. Kita bekerja masing-masing, usaha masing-masing, klien masing-masing, segala macam. Jadi kita tidak ada ketergantungan dengan DPC. DPC hanya tempat berhimpun. Sehingga kami harapkan di sini yang penting adalah ke depan itu ketua Pradi ke depan itu mampu mengayomi anggota Pradi dan merasa nyaman di sini, artinya merasa nyaman di DPC. Itu aja. Yang lain-lain buat saya nggak penting. Kenapa? Karena kalau sudah kompak dan sudah menyatu dan mereka merasa nyaman, itulah ketua Pradi yang saya harapkan. Itu aja. Terima kasih Pak. Silakan Pak Dodi. Ya, saya harapkan siapapun nanti yang terpilih, calon berapapun karena hari ini belum kita tutup. Saya sih berharap kepada ketua terpilih nanti bisa seluruh melindungi dan mengayomi seluruh anggota DPC Pradi Cirebon yang ada di Cirebon karena memang butuh perlindungan, butuh organisasi, butuh satu kesatuan dan kebersamaan. Itu saja, siapapun yang terpilih silahkan berkompetisi dengan sehat dan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, guys, tolong subscribe channel MSS TV. Subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau saya sih, waduh, tar dulu. Para pendiri DPC Pradi Video belum nih? Ya udah video belum? Iya, wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waduh, perkenalkan ini adalah ketua Pradi tahun berapa ini Pak Ruslan? 2011-2014. Nah sekarang Pak Ruslan sendiri sebagai ketua itu Mantan. apa visi dan misinya calonnya Pak Ruslan ini untuk ke depan ini? Saya mengharapkan sekali kita kembali ke kejayaan masa lalu. Ya, waktu saya menjabat tahun 2011 sampai 2014 itu di mana organisasi itu terdiri dari sistem, ya, sistem manajemen. Kita tidak melihat dari sisi suka dan tidak suka dan semua adalah Pradi, advokat Pradi sama, tidak dari lihat asal. Karena pada saat itu kita harapkan nanti Dr. Z gitu kan, atau Dr. Muhammad Garjasi itu bisa menjalankan fungsi manajemen di organisasi yang nanti bakal dibentuk sesuai dengan SK apabila Dr. Z itu menang. Sistem yang dilakukan adalah memfungsikan fungsi-fungsinya, ya kan? Salah satu koordinator, contoh koordinator PKP, koordinator humas, koordinator infak. Saya yakin maju. Kirimin ya. Jangan jadikan cuma simbol gagak untuk kepentingan tertentu. Jadi Pradi itu harus seperti itu, manajemennya yang Ya, satu lagi nih, Pak Ketua, mantan Ketua Pradi tahun 2000. Iya, ya. 2000 berapa nih? 2011, 2014. 2011, 2014. Apa yang dahulu Pak Ketua, ibaratnya ada kekurangan enggak di masa kepemimpinan Pak Ketua? Barangkali untuk kepemimpinan yang akan datang kita menambahkan, ya, yang kurang ditambahkan, ya kan? Yang negatif kita buang, yang positif Ya harus kita ambil gitu loh. Kalau manusia itu tempatnya tempatnya saya. Ya otomatis saya sampaikan tidak ada yang sempurna.
Yang kekurangan ya orang yang nilai, ya kan? Kita nggak tahu kekurangannya saya apa. Karena kalau kita dijumawakan terus, lebihannya terus, pasti nggak tahu kekurangan. Itu kalau kita nyebut kelebihan berarti ujian bagi saya. Kalau ada yang nyebut kekurangan, mereka yang tahu bisa kekurangannya apa. Yang jelas sih manusia tidak ada yang kurang. Ya udah, terima kasih Ya, wawancara saya dengan alhamdulillah. Ketua Pak Haji Ruslan. Terima kasih, perkenalkan saya agak ngeyel-ngeyel gitu, Oh, Pak. iya. Ya. Panitia juga saya, Pak. Terima kasih. Panitia. Jadi Terima saya kasih. tenang aja, gerakan saya nggak ikut campur ini. Ya, terima Ya, kasih. terima kasih. Atas diberi kesempatan bicara dengan kami. Oh, siap, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diri. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hai guys, inilah Ketua Pradi Cirebon periode 2015 sampai 2020, Bapak Budi Joko Witanto. Witandri. Iya. Ini saya mau wawancara mengenai tentang bagaimana suasana sosial politik maupun suasana hukumnya mengenai tentang antara Mucam 3 Pradi Cirebon. Silakan Ketua, mau dijawab Ketua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaan Saudara Arif ini, saya yang selama ini masih menjabat, masih sebagai Ketua DPC Pradi Cirebon, di mana masa jabatan saya habis nanti pada saat Mucap dinyatakan tidak dimisionaris maksudnya, maka itu habislah masa jabatan kami. Di sini menjelang Mucap DPC Pradi Cirebon pada tanggal 23 Januari 2021, kita alhamdulillah sejak November awal sudah membentuk tim SC dan tim OC atau panitia yang nanti akan melaksanakan persiapan Mucap dari mulai pendaftaran calon kandidat sampai nanti siapa yang masuk ke dalam kandidat sampai nanti persiapan ke dalam Mucap. Dari 4 calon kandidat yang sebelumnya sudah ramai itu Saudara Jarkasi, Saudara Ugi, Saudara Sahroni dan Saudara Iqbal, dan juga Saudara Juju ya, jangan lupa Saudara Juju 5. Di mana yang pertama Saudara Juju mengundurkan diri dan menyatakan mendukung Mas Ugi sebagai calon kandidat ketua. Kemudian disusul oleh Saudara Iqbal yang mengundurkan diri juga dan mencalonkan mendukung Mas Ugi sebagai calon kandidat. Kemudian saya terakhir juga dapat berita, begitupun Mas Roni, Sahroni Iva, ya kalau saya lihat di grupnya menyatakan pendukungan terhadap Saudara Ugi. Sehingga sampai detik ini ditutupnya pendaftaran, terakhir pendaftaran calon kandidat yang benar-benar mendaftar dan maju untuk menjadi kandidat pada saat Mucap nanti hanya 2 calon, yaitu Mas Jarkasi dan Mas Ugi, yang kelak nanti berdasarkan penilaian saya kedua calon ini memenuhi syarat, memenuhi kriteria untuk ditentukan sebagai calon kandidat yang nanti bakal ikut meramaikan pemilihan dari 2 calon kandidat ini, siapa yang akan terpilih menjadi ketua. Karena pemilihan ini secara langsung seluruh anggota DPC Pradi Cirebon nanti secara tertutup juga rahasia menentukan pilihannya. Kemudian siapakah yang berhak untuk menghadiri Mucap dan memilih? Advokat Cirebon yang mempunyai hak untuk memilih dan menghadiri Mucap adalah advokat anggota DPC Pradi Cirebon. Advokat anggota DPC Pradi Cirebon adalah advokat yang sudah disumpah
oleh pengadilan tinggi atau yang zaman dulu dia sudah memiliki sebagai advokat sebelum Pradi dan sudah masuk ke anggota DPC Pradi Cirebon yang terdaftar di DPC Pradi Cirebon, bukan yang terdaftar di DPN. Karena banyak advokat yang langsung melalui DPN dan mendapatkan kartu tanda anggota advokat, tetapi tidak mendaftar ke DPC, sehingga kami tidak memiliki data atas advokat tersebut karena memang tidak mendaftar mereka. Nah, yang tidak terdaftar ini adalah advokat-advokat Cirebon, tapi bukan anggota DPC Pradi Cirebon. Saya katakan bukan, walaupun KTPA-nya DPC Pradi Cirebon, karena yang mengeluarkan KTPA adalah DPN, yang mana semestinya sesuai aturan kita di sini ada DPC. Begitu mereka mereka ke DPC dulu, daftar dulu, baru kami nguruskan untuk ke DPN. Tapi mungkin tak kenapa banyak yang ya nggak segelintir lah ya, yang langsung ke DPN. Kami DPC dilewat. Inilah mereka yang tidak memiliki hak memilih dan menghadiri muscap, karena sesuai dengan aturan di anggaran dasar rumah tangga, kemudian di peraturan rumah tangga juga jelas di situ tertuang yang memiliki hak pilih dan menghadiri muscap DPC adalah advokat anggota DPC. Jadi kami akan tegas pada saat nanti muscap kita akan memiliki DPT, daftar pemilih tetap, ya, yang dimana yang memiliki hak dan untuk menghadiri sidang muscap pun adalah advokat yang ada di dalam DPT dari kami. Jadi tidak belum tentu. Ya, Satu lagi, Ketua. Ya. Satu lagi nih, pertanyaan dari saya. Nih. Apa saran dan himbauan atau ibaratnya perintah dari Ketua kepada ketua yang baru, calon ketua yang baru yang akan duduk apabila mereka sudah duduk, Ketua? Maksudnya terpilih. Ya, kepada yang terpilih Yang terpilih ya, calon kandidat yang sudah terpilih nanti ya. sebagai ketua Pradi Cirebon yang baru periode 2020 sampai 2025. Ya. Kalau saya tidak bisa memerintah, karena saya sudah bukan lagi sebagai ketua apabila nanti sudah terpilih. Sarannya Ketua, saran. Saya paling hanya bisa memberikan saran bagi ketua yang nanti terpilih. Yang utama bagi saya sarankan agar ketua ini bisa menjadi seorang orang tua yang mengayomi dan melindungi anggotanya. Ya. Saya tidak mau jika kelak seorang ketua begitu ada anggotanya yang bermasalah, baik di kepolisian maupun bermasalah dengan pihak-pihak yang lain, itu ketuanya masa bodoh. Ya. Selama pimpinan saya ada 10 lebih perkara advokat yang mencoba dikriminalisasi, dipanggil oleh pihak-pihak kepolisian maupun kejaksaan, dan saya melayangkan surat keberatan. Karena anggota saya sedang menjalankan tugas, sedang menjalankan profesinya. Sesuai dengan undang-undang advokat, advokat itu memiliki hak imunitas. Seorang advokat tidak bisa dituntut digugat selama menjalankan profesinya. Begitupun kami tidak terima, tidak suka kalau pengacara sedang menjalankan tugas diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Itu kita wajib sebagai ketua melindunginya. Karena baik secara hukum, advokat memiliki hak imunitas juga. Advokat itu secara hukum wajib melindungi kerahasiaan kliennya. Ya, jadi andaikan advokat dimintain keterangan saksi atas perkara kliennya, itu nggak bisa advokat suruh memberikan, nggak boleh. Karena advokat dilindungi oleh undang-undang. Punya hak, punya kewajiban melindungi, menjaga kerahasiaan kliennya. Jadi tidak bisa advokat diperiksa sebagai saksi, makanya karena kliennya dilaporkan, diminta keterangannya gimana. Itu nggak boleh.
Kalau sampai seorang advokat demikian, maka advokat tersebut akan kena sanksi etika profesi. Nah, jadi ini yang saya pesan kepada nanti ketua yang terpilih agar meneruskan itu. Kalau masalah nanti manajemen, kita kan ada pengurus lain. Tapi yang utama sebagai seorang ketua itu wajib bisa melindungi, mengayomi anggotanya. Jadikanlah DPC Pradi Cirebon ini rumah bagi anggotanya. Anggota ini merasa nyaman, merasa aman berada di DPC Pradi, dilindungi, diayomi oleh ketuanya. Jangan maaf, ada anggota dilaporin, diperiksa, diantar. Nah ini yang salah. Karena advokat punya hak imunitas terutama. Siap. Kedua, seorang advokat wajib menjaga kerahasiaan kliennya. Kalau Siap. dia memberikan keterangan, justru dia bakal kena Siap. kode etik. Ya, nah ini yang saya tekankan terutama kepada kelak pengganti saya untuk bisa meneruskan demikian demi kita menjaga kebesaran, keutuhan profesi kita itu sendiri, khususnya advokat anggota DPC Pradi Cirebon. Itu saran dari saya. Siap, terima kasih Ketua. Ya. Oke guys, ini saran-saran dari ketua-ketua DPC Pradi Cirebon dari tahun 2007 sampai 2020. Ingat, pesan dari saya kepada calon ketua dan siapapun yang menjadi ketua, ingat, seorang ketua harus menjadi pemimpin yang bijak dan adil serta arif. Oke guys, ya, yang bisa mengayomi anggotanya dan yang bisa melindungi anggotanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.